Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Trida Fatwati NPM 2011060170 dan rekan saya Aulia Pramana Putri NPM 2011060027. kelas 4E Pendidikan Biologi, mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah, dosen pengampu Ibu Aulia Novitasari MPD, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu divisi Pteridophyta dan divisi Bryophyta. Kemudian kami akan membuat herbarium basah dari divisi Bryophyta dan herbarium kering dari divisi Pteridophyta. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai divisi Bryophyta. Pengertian Bryophyta. Lumut atau Bryophyta merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah dan termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Bryophyta berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya lembab atau basah, yang bila digabungkan menjadi satu kata berarti tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab atau basah. Kelompok khas tanaman darat hijau ini adalah salah satu tanaman berhabitat di tempat lembab, hidup secara berkelompok dan sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita. Morfologi divisi Bryophyta. Secara umum, Bryophyta memiliki 1. Bentuk tubuh tumbuhan yang berstruktur rendah dengan tinggi hanya beberapa milimeter dan tegak di permukaan tanah. 2. Bentuk tubuh lumut merupakan peralihan dari talus ke bentuk kormus. 3. Bryophyta seperti halnya struktur tumbuhan rendah lainnya, maka mereka tidak memiliki akar, batang, maupun daun dengan bentuk yang sempurna. 4. Demikian juga tumbuhan lumut tidak menghasilkan bunga dan biji juga tidak memiliki struktur jaringan pengangkut xilem dan phloem seperti yang biasa ditemui pada tumbuhan tingkat tinggi. Mereka hanya memiliki struktur yang mirip dengan akar untuk melangsungkan absorpsi serta transportasi air dan nutrisi bagi kebutuhan hidupnya. Klasifikasi divisi Bryophyta. Lumut atau Bryophyta memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan ganggang hijau dan diprediksikan keduanya memiliki hubungan filogeni yang dekat. Bryophyta merupakan bagian dasar dari pohon filogeni untuk tumbuhan yang ada di wilayah daratan dengan struktur tubuh dengan fase gametofit dan sporofit yang berumur pendek. Ilmu yang mempelajari tentang lumut disebut briologi. Bryophyta dikelompokkan pada divisi di 3 kelas, yaitu 1. Lumut hati atau Hepaticeae, di mana Hepaticeae memiliki 2 bangsa, yaitu bangsa Marchantiales dan bangsa Jungermanniales. 2. Lumut daun atau Musci. Kelas Musci memuat 3 bangsa, yakni bangsa Andreales, Sphagnales, dan Bryales. 3. Lumut tanduk atau Anthocerote. Kelas Anthocerote terdapat 1 bangsa, yakni Anthocerotales. Cara pembuatan herbarium basah dengan menggunakan divisi Bryophyta. Alat dan bahannya yaitu alkohol 70%, toples, solatif, spesimen yang berupa lumut daun, serta klasifikasi yang telah dibuat. Setelah spesimen dimasukkan ke dalam toples, kemudian tuangkan alkohol 70% ke dalam toples.
Setelah itu, tutuplah toplesnya. Kemudian, tempelkan klasifikasi menggunakan solatif pada toples. Seperti inilah hasil herbarium basah. Divisi Pteridophyta. Pengertian divisi Pteridophyta. Tumbuhan paku adalah kelompok tumbuh-tumbuhan yang mempunyai jenis yang cukup banyak. Di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 1.300 jenis tumbuhan paku dari 12.000 jenis yang ada di seluruh dunia. Mengingat jumlah jenisnya yang cukup banyak, tumbuhan paku dapat dijumpai dari tepi pantai sampai ke pegunungan tinggi. Persebaran jenis tumbuhan paku ada yang terbatas dan ada yang meluas. Sekitar 30% jenis tumbuhan paku mempunyai penyebaran yang relatif sempit, bahkan ada beberapa jenis yang hanya dapat hidup pada tempat yang spesifik. Sedangkan kurang dari 10% jenis tumbuhan paku mempunyai persebaran yang luas dan bersifat kosmopolitan. Morfologi dari divisi Pteridophyta. Bentuk morfologi tumbuhan paku dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu paku herba dan paku pohon. Dan cara hidup tumbuhan paku pun bermacam-macam, seperti 1. Hidup di tanah atau terestrial, di daerah terbuka, kawasan ternaungi dan memanjat atau climbing ferns. Yang kedua, hidup menempel pada tumbuhan lain atau epiphyte pada daerah terbuka dan daerah ternaungi. Kemudian tempat yang ketiga, hidup atau tumbuh pada bebatuan atau epilitik dan hidup di air atau aquatic ferns. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama megapilus, yaitu tumbuhan paku yang mempunyai daun besar, bertulang, bertangkai, daun yang bercabang-cabang dengan tangkai. Kemudian yang kedua yaitu mikropilus, yaitu tumbuhan paku yang memiliki daun kecil dan umumnya berupa rambut atau sisik, tidak bertangkai, daun kecil pada paku kawat dan paku ekor kuda. Bagian-bagian struktur tubuh tumbuhan paku antara lain yang pertama adanya akar. Sistem perakaran tumbuhan paku merupakan akar serabut. Perakaran embrionya dibedakan menjadi dua, katup atas dan katup bawah. Di sini ada gambar struktur tubuh morfologi dari tumbuhan paku. Kemudian yang kedua adanya batang. Batang dari tumbuhan paku dapat berbentuk tiang, menjalar atau memanjat atau rizoma, pendek dan kompak atau stalk, crosstalk atau caudex. Ada pula yang tumbuh lurus atau tegak seperti pohon dengan daun berada di bagian ujung atau trunk. Bagian ketiga dari tumbuhan paku yaitu adanya daun. Daun pada tumbuhan paku umumnya dikenal dengan istilah ental atau frond. Daun tumbuhan paku terdiri atas helaian daun atau lamina dan tangkai atau stip. Daun tumbuhan paku umumnya mengumpul atau menyebar di sepanjang stip dan rachis. Daun muda umumnya menggulung yang dikenal dengan istilah coil atau gelung. Bentuk daun pada daun muda berbeda dengan daun dewasa. Bentuk daun bersirip atau pinnate. Tiap anak daun disebut dengan sirip atau pinna dan poros tempat sirip berada disebut dengan rakis atau rachis. Di sini ada gambar yaitu tangkai daun atau strip. Di sini ada gambar yang atas itu daun, tropofil dan sporofil tumbuhan paku. Kemudian gambar yang bawah itu macam-macam tipe daun tumbuhan paku. Selanjutnya yang di bagian atas itu ada gambar tumbuhan paku menggulung pada daun muda. Kemudian yang di bawahnya itu bentuk-bentuk dari spora dari tumbuhan paku. Klasifikasi dari divisi Pteridophyta. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan paku disebut dengan pteridologi dan ahlinya disebut dengan pteridolog. Pteridophyt ditempatkan pada takson divisio dengan 4 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas Psilotinae, misalnya paku telanjang atau Psilotum.
Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas Lycopodidae atau Isotidae, misalnya rane, kumpai, dan paku kawat. Kemudian kelas yang ketiga yaitu kelas Equestinae atau rumput betung atau paku ekor kuda. Dan kelas yang keempat yaitu kelas Filicinae atau Filices, paku sejati yang mencakup Eosporangiaceae, ordo Ophioglossales dan Maratales, dan Leptosporangiaceae. Cara pembuatan herbarium kering dari divisi Pteridophyta. Alat dan bahan yang digunakan: 1 tumbuhan paku, 2 alkohol 70% yang dimasukkan ke dalam botol penyemprot, 3 kardus, 4 koran. Yang kelima itu tali rapiah, 6 buku pemberat, dan yang terakhir itu klasifikasi tumbuhan paku. Langkah-langkah: pertama, cari tumbuhan paku. Di sini lokasinya itu di samping rumah, di Jalan Lintas Timur Blok C Suryadi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, cuci tumbuhan paku tersebut dengan air mengalir untuk menghilangkan tanah yang menempel. Setelah tumbuhan paku bersih, letakkan tumbuhan paku pada kain dan semprotkan ke seluruh bagian tumbuhan paku dengan alkohol 70%. Tahap yang pertama adalah pengepresan. Kemudian siapkan kardus, beri koran di atasnya, dan letakkan tumbuhan paku yang telah disemprot menggunakan alkohol 70% tadi. Setelah itu tutup koran. Letakkan kardus juga di atas koran dan tali menggunakan rapiah. Setelah semua selesai, letakkan beberapa buku di atasnya sebagai pemberat. Tunggu tahap pengepresan selama 1 minggu dan jangan lupa setiap 2 hari sekali ganti kertas koran untuk menghindari tumbuhnya jamur pada tumbuhan paku. Tahap yang berikutnya adalah pengeringan. Setelah 7 hari masa pengepresan, jemur di bawah terik matahari dengan tidak membuka koran. Tahap yang ketiga yaitu penempelan. Pertama, siapkan kardus yang dilapisi kertas HVS. Kemudian tempelkan tumbuhan paku dan klasifikasinya. Baik, jadi inilah hasil dari herbarium kering dari tumbuhan paku yang saya buat. Ini hasilnya. Terlihat, ini jika aslinya ini adalah daun kulitnya ini sudah berwarna agak-agak kekuningan, dan di sini juga, tapi terlihat di gambar itu seperti masih hijau. Dan ini adalah klasifikasinya. Ini adalah klasifikasi dari tumbuhan paku yang saya buat. Itulah teman-teman pembuatan dari herbarium kering dan herbarium basah yang saya buat dengan teman saya. Apa itu herbarium basah dan kering? Apa saja materi-materinya sudah dijelaskan di awal video. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.